Shalom sahabat aku dan dia, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Kurang lebih 15 menit ke depan, saya Anis Priambodo akan menemani Anda untuk belajar tentang hidup kudus mempunyai kesabaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda. Selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, kesabaran dibutuhkan oleh semua orang dalam segala keadaan. Kesabaran termasuk dalam buah roh, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kesabaran dalam bahasa Yunani makrotumia, Ibrani areh, adalah sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar berarti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah. Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Ada dua kata yang bermakna kesabaran dalam Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, kata makrotumia dan hupomone. Kata hupomone diterjemahkan sebagian besar dengan tekun dan ketekunan. Sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan kata patience, kesabaran. 2 Korintus 1 ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Kata sabar dalam bagian firman Tuhan ini menggunakan kata hupomone. Sehingga dapat disimpulkan kata hupomone berarti sifat atau watak yang tidak mudah mengalah di bawah penderitaan. Kata makrotumia berarti pengendalian diri sendiri yang tidak segera membalas suatu kesalahan. Contoh penggunaan kata hupomone dan makrotumia pada Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Sikap hupomone bertentangan dengan sikap pengecut atau kemurungan, patah semangat, sedangkan makrotumia dipertentangkan dengan kemarahan dan balas dendam. Menurut William Barclay, kata makrotumia merupakan kata yang cukup penting. Penulis kitab 1 Makabe mengatakan bahwa dengan makrotumia itu, orang-orang Roma berhasil menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Yang dimaksudkan di sini adalah sikap orang Roma untuk tetap bertahan dan tidak pernah mau berdamai dengan musuh, sekalipun mengalami kekalahan. Dengan kata lain, makrotumia adalah semacam sikap tekun dan sabar yang membawa kemenangan. Pada umumnya kata ini dipakai bukan dalam arti kesabaran terhadap benda-benda atau kejadian-kejadian, melainkan kesabaran terhadap manusia. Chrysostomus berkata bahwa makrotumia adalah pahala bagi seorang yang mampu menahan diri dan tidak membalas dendam. Pahala bagi orang yang tidak cepat bahkan tidak dapat marah. Hal yang paling menarik mengenai kata makrotumia itu adalah bahwa kata ini biasanya dipakai dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan sikap Allah terhadap manusia. Seandainya Allah itu manusia, maka Dia tentu telah membinasakan dunia ini sejak lama. Namun Dia memiliki kesabaran yang sedemikian rupa sehingga dapat memikul dosa manusia dan tidak membinasakan mereka.
Mari kita belajar dari kesabaran Allah. Kesabaran adalah salah satu sifat Allah. Bukan sifat yang pasif, tetapi penguasaan atau pengekangan atau pengendalian diri menghadapi hal-hal yang dapat menyebabkan amarah. Sifat Allah yang panjang sabar selalu dikaitkan dengan sifat kasih sayang dan kemurahan Allah kepada orang-orang yang berdosa yang memberontak terhadapnya, yang seharusnya dengan segera menghadapi murkanya. Dia, Tuhan Allah, memanggil Israel untuk dijadikan umat perjanjian, untuk diberi berkat-berkat atas dasar kasih setianya. Kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, betapa Israel seringkali tidak taat kepada Allah. Mereka memberontak, dan kita lihat bahwa kasih setia Allah tidak berubah. Inilah yang dimaksud dengan kesabaran Allah. Ketika bangsa Israel tidak taat dan memberontak kepada Allah, Allah menghukum mereka. Ketika mereka menyesal dan bertobat, Allah menghentikan hukumannya. Allah tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Dengan kesabarannya, Allah tetap menyertai mereka. Keluaran 34 ayat 6 ayat 7a. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Seorang teolog bernama Barth mengungkapkan bahwa kesabaran Allah adalah pemberian tempat dan waktu bagi manusia dengan maksud tertentu. Panjang sabar Allah adalah kesempatan yang Allah berikan untuk bertobat. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Dalam Perjanjian Baru, kesabaran Allah dapat kita lihat dari teladan Tuhan Yesus Kristus. Teladan panjang sabar dari Tuhan Yesus Kristus. Dari kata makrotumia, secara harafiah berarti panjang sabar. Dalam bahasa Inggris long suffering, tahan menderita. Teladan di dalam kehidupan Yesus Kristus dapat kita baca dalam Ibrani 12 ayat 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Rasul Paulus membuktikan kesabaran Kristus terhadap dirinya, 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kesabaran harus menjadi tabiat atau watak kita yang baru di dalam Kristus. Oleh karena Allah sudah sabar dengan kita, maka kita pun harus sabar terhadap sesama. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.
Kesabaran manusia dalam kitab Amsal, sifat sabar ini paling dipuji. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Sifat yang sangat berharga karena dalam praktek hidup untuk menghindari perselisihan. Juga untuk menertibkan perkara-perkara dunia dengan bijaksana, terutama jika terlibat hal-hal yang menimbulkan amarah. Orang percaya wajib menunjukkan kesabaran sama seperti kesabaran Allah dalam hubungan dengan sesama. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang pengampunan dalam Matius 18 ayat 21-35. Untuk menjawab pertanyaan Petrus, harus berapa kali dalam mengampuni? Paulus menasehatkan dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 1 Tesalonika 5 ayat 14, kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Sabar juga merupakan sifat kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Sifat panjang sabar juga dikaitkan dengan hupomone, kesabaran, ketekunan, atau kemampuan bertahan dalam menghadapi penderitaan dan cobaan. Umat Allah yang setia, panjang sabar, dan bertahan sampai akhirnya akan selamat dan memperoleh ganjarannya. Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Sahabat aku dan dia, sabar, kesabaran atau panjang sabar tidak akan teruji jika kita ada dalam keadaan baik. Segala sesuatu berjalan lancar. Namun kesabaran akan teruji ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, penderitaan. Persoalan yang dihadapi akan membentuk pribadi kita sebagai orang percaya. Sebab ketika pencobaan atau penderitaan kita alami, maka kita akan berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Apalagi persoalan itu berkaitan dengan sesama. Kolose 3 ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita harus belajar sabar karena Allah telah menerima kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Untuk itu, kita harus menerima orang lain sama seperti Allah telah menerima mereka. Hidup kudus ditandai dengan kita memiliki kesabaran selain kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kita harus belajar menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan dengan kesabaran dan ketabahan, seperti Tuhan Yesus yang menanggung penderitaan dengan kesabaran. Mari kita bersikap sebagaimana nasihat Yakobus. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab hal itu menjadi kesempatan untuk kita bertumbuh secara rohani. Sahabat aku dan dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin bertanya maupun usul, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.